termasuk aku setelahnya disifati sama-sama paham antara yang menjual dan yang membeli, disyaratkan ya tahu jumlahnya, berapa ukurannya. Kalau tidak tahu ukurannya, pesan baju, menurut lah berapa potong? Pesan bataku berapa banyak? Ini nggak boleh, harus jelas yang semacam itu. Baik, lah caranya untuk mengetahui kadar itu bisa dengan timbangan 10 kilo, bisa dengan takaran. Kalau zaman dulu gabah itu takaran, beras itu takaran. Gabah itu 1 gembreng, sablek ini ku 12 patok. Kadang sing gegerno patoke sapa biasa iki. Ukurane sak mono. Dan standare niku 15 kilo. Nah, sak gembreng niku 15 kilo standare. Nah, lek sak niku semare ngono, lek sak niki tasik berlaku liter. Seperti di Jakarta itu pakai liter, tapi di daerah kita sudah kilo, ndak liter, ndak apa tuh gembrengan enggak. Black. Wes, niku lek zaman. Nah niki, kedut yang jelas kudu roh ngoten lho pira. Pesen niku pira, pesen tok. Aku pesen tukono iki, tukono pira ngono lho. Lah gak kan marakno marakno geger. Berarti kalau barang itu ditaker ya berapa kilo, awasnin atau barang kang den timbang fi atau kelah timbangan fi mauzunin ing dalam barang kang den timbang. Barang ditimbang ya berapa kilo. Aumat audatin utot mitran diroan fi madro iku meteran. Lek sampean biyen niku diro. Sak diro ini ku 48 cm niku sak diro. Niku diroke tukang. Berarti 48 cm. Au adin utawa hitungan fi mahdud kaya botok bataku ya hitungan fi mahdudin dalam barang kang den hitung wis terserah. Wa sokalan sokef inakwi jusin ing dalam pesen padane klapa walau zin lan polo biwasnin kelawan timbangan wa mauzun biwasnin kelawan timbangan kena polo kelopo niku dengan timbangan niku kena wa maujunan bikilin berarti kena dengan wasnin wa maujunan bikilin lan barang sing ditimbang dipesen karo ditaker ya kena. Barang sing ditimbang niku kaya gabah biasa ditimbang saiki takeran ora masalah. Kok intinya kedua pihak sudah bisa paham. Mau saya pikirin yu adu fi dobiton. Yu adu kang den milang-milang fi ing dalam kil dobiton ing apa fi kil dobiton ing perkara kang langgeri. Sing penting bisa di dobit, bisa dibatasi, kedua belah pihak sudah ngerti. Nah ini budak pun. Wa makilin biwasnin walaya juzu fi baidotin wa nakwiha. Ora sah pesan ndok siji. Nek ndok sak kilo malah ora apa-apa. Nah, ndok siji kok dadi cukuli temen, wali gede temen gak oleh. Kejaba lek tahu maksudnya, pokok sing penting telur digawe jamu ngono lah. Biasa nek gawe jamu kan mahdud. Dan
Kenapa kau tidak boleh pesen ndok di sini? Di anak yaktaju zikri jirmiha. Karena harus nuturaken jirimin ndok wasniha, mak wasniha serta timbangane. Lah nek jirime disebutno lan timbangane disebutno ya fayurisu izatal wujud, paling angel goleane ndok sing bobote sakmene terus mari ngoten bentuke ngene. Lah ya angel loh. Nah, cuman kalau kita kilot mesisan oleh makanya aja pesen ndok bijian. Hah? Nanti keker. Lah kilon kan mengko lek umpama ndok kira tak cilik-cilik ya iso 1 kilo 20. Iso 19 lek gede-gede ya 17, 18. Ngaten. Wa yusaratu aidan bayanu mahallit taslimi masalih mahallit taslimin lan den syarataken apa bayanu mahallit taslimin mertelaaken panggonane masraken lil muslim in aslama lamun akad salam sapa wong bimahallin layas luhu kang ora patut apa salam ditaslim ya kok mahal ditaslim maring masraken auli hamlihi utawa maring gawa ing muslim ilahi maring mahal auli hamli utawa iku tetep kedue gawa muslim ilahi maring mahal muknatun utawi rakat. Wis ketika salam barang salam sesuatu pas pesen sesuatu kalau tempat itu patut untuk digunakan penyerahan berarti panjenengan pesen nang tuku apa lah kan golekno Pak kalau pesen iki gak disebutno tempati maka tempatnya tuku itulah menjadi tempat penyerahan. Tapi lek panjenengan pesen di omah wangi maro berarti yang di omah itu tempat penyerahan. Ini kalau memang salamnya itu di tempat yang tidak layak, misalnya di pengaratan, di Tegalan, di tengah pasar, di lautan. Ini wajib menjelaskan tempat penyerahan. Itu kalau memang tempat itu gak layak untuk penyerahan. Kedua, layak tapi membawa barangnya itu ke sana ada ragat. Ini harus jelaskan. Layak tempatnya di mana tapi nggawone niku ragat. Maka harus dijelaskan lek ngirim ten pundi. Karena kalau tidak dijelaskan itu nanti akan menjadi bumerang, geger. Intinya di dalam transaksi jangan sampai terjadi geger. Ngoten tak? Walau zafaro lamun mendapatkan sapa al muslim bil muslim ilah ing muslim ilah wong kang den peseni apa ilahi al batal makili ing dalam sak musik teko kenceni teko wayahe teko waktune menyerahno oleh ketemu fi ghairi mahali taslim ing dalam liyane panggonan masyarakat wali naklilan iku tetep kedue mindah muslim feh ila mahalil zafri tu maka maring panggonane nangkep nu ketemu ni wong nyekel imang muknatun utai muknah lam yalzam gumukora wajib ing muslim muslim ilah apa adaun bayar wala yutalibuhu lan ora kena nagih sapa muslim ing muslim ilah bil biki mati kelawan aji kertone muslim feh. Jadi kita ana wong
akad pesan barang atau bai' mausufin fil zimmah, membeli barang yang disifati dengan zimmah. Wayahe bayar waktu nyerahkan ternyata nggak diserahno. Weh, rodok meler iki. Terus ketemu di suatu daerah, jaluk dibarangi, ngurangi lah. Kalau dibarangi ini, padahal kalau membawa datang panggonan ketemu niku wau ada ragat, maka dia tidak wajib bayar. Ya wis tak kirimno ae, tak sesuatu, tak bayar, tak serahno di tempat semayanane ngono lho. Enggak wajib diserahkan pada tempat dia ditangkap, dia ketemu. Tetap wajibnya menyerahkan di tempat yang disepakati. Saya paham. Dan bagi yang pesan atau membeli dengan mausufin fi zimmah, tidak diperkenankan menuntut menyerahkan kimahnya. Wis bayaran duit wis walekno duitku, juga gak boleh. Lalu bagaimana? Konsis komitmen sesuai dengan perjanjian. Maksudnya gak boleh di sini pihak yang lain itu tidak wajib menuruti. Tapi andai kata yang lain itu menuruti, ya wis tak cukupno sik. No problem, gak apa-apa mutarodin kok. Atau di sini dicaluk kimah, ya wis tak balikno duit ya. Ya wis, gak apa-apa. Ya no problem, gak apa-apa. Karena ini hukum sosial. Hukum sosial ini yang terpenting kedua pihak. Muamalah itu kedua pihak sama-sama oke, jelas gak masalah. Sama-sama ACC gak masalah. Jangan, lu gak boleh dituntut. Gak boleh dituntut itu artinya tidak punya hak paksa menuntut. Tapi bagi orang yang dipeseni tadi mau, ya wis tak bayar, orang masalah. Niki sami kalih seorang istri kerja di luar negeri, hasilnya bukan haknya suami, dan suami tidak boleh menuntut haknya mana gajinya. Tapi kalau suami minta, maksudnya itu gitu, minta niki tidak wajib istri mengasih. Kalau di situ mengasih, ya tidak masalah sih kok. Gak apa-apa, tir podo ireni, sir podo senengi, gak kan gak masalah. Ngono lho. Iki hukum muamalah lagi ngeten niki. Kata tidak boleh itu artinya pihak yang satu tidak wajib memenuhi. Seperti ijarah, ketika sudah resmi tidak boleh mengundurkan diri. Maksudnya tidak boleh mengundurkan diri ini, andai kata dia akan mengundurkan diri, lawan transaksinya tidak wajib memenuhi. Tapi kalau kedua-duanya ini membatalkan dengan sepakat, no problem. Bahkan bagus yang mengalah untuk membatalkan ketika mengetahui lawannya agak menyesal. Sampai membeli barang atau menyewakan barang kepada seseorang dan kelihatannya dia sangat kecewa, merasa kedelutuk di mana? Kedelutuk atau keplenyok, mergo karangan di mana sini? Hah? Keblonyok. Ya terserah. Lek bahasa Malang niku kedeluduk.
Ini kan keblocok. Loh, ketika panjenengan menjual barang kepada seseorang yang dia merasa keblocok, ini tidak wajib panjenengan membatalkan. Pun betul situ, gak bisa. Kembang jagung dijuklek kilo barang kadung di kapano, ora iso. Tapi ketika panjenengan mau menerima pembatalan dia, maka Allah akan membatalkan, menyiksa kesalahan panjenengan di akhirat. Dengan dalil Rasulullah mengatakan, man akola nadiman akolallahu atharotahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengurungkan transaksinya orang yang kelihatan menyesal, maka Allah akan mengurungkan, memberi tindakan perbuatan dosanya. Enak niku Bu. Niki fikih muamalah niki ngoten niki. Jadi orang terus kata wajib niku terus sebolike haram, mboten. Ya padha kali nahu niku wajib diwaca rafa, mereka diwaca rafa apa dosa? Ya ora ngono lho. Iki bedane teng niku antara hukum sosial karo hukum yang budiah. Dan karena pada dasarnya segala sesuatu yang menjadi kewajiban kepada kewajiban orang lain ini menjadi haknya orang lain. Saya wajib bayar utang, berarti ada yang punya hak untuk dibayar. Ketika yang berhak yang punya hak tersebut mengikhlaskan, no problem. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu fa huwa khairul lakum. Kalau ada orang punya utang kepada kamu, dia dalam keadaan miskin alias melarat alias kere, maka wajib bagi kamu membiarkan, menunggu sampai mampu. Nah, ini gak oleh nagih melarat atau ditagih. Tapi wa anta sadaqu fa wa khairul lakum, apabila Anda merelakan, udah Pak, gak usah dibayar, ikhlasin. Nah, ikhlasin kuwi Pak, lu apa kuwi? Nah, ya wis, dan iki api khairul lakum. Pun wa yasihu apu asalamu halam kali kenceng kontan au majalan utawa den sumayaken biajalin kelan ajal maklumin kang den werwila majlin ora den bodoni wayut wa mutlaqulan utai mutlaqi salam iku halun kencing wa mutlaqul muslam fah utai mutlaqi muslam fah iku jayidun kinyis-kinyis anyar. Wis kenceng niku kontan cash ya. Bukan kis lah yo marakno corona nggih cash. Jadi akad salam itu bisa cash, bisa kredit nggih, bisa cash, bisa kredit. Tapi lek dikeingine nang wong desa ora paham, mergo kata-kata kredit niku cara wong desa bayar nyicil niku jenenge kredit. Nah mulane ya ora usah takai bahasa kredit malah bingung ngoten lho. Walaupun bahasane cash marane kredit nanune mobilnya, tapi gini ku nek wong desa kredit piye berarti mosok lek ngeterno dicicil karena kata kredit itu bahasa wong desa niku dibayar cicil. Jadi tuku baskom di kredit udah bayari cilik titik ngono lho. Nah niku mergo pahamane wong desa. Namun yang dimendaki di sini bukan kredit ngoten, kredit itu adalah enggak cash. Tuh
salam yang tidak cash bagaimana? Yang cash bagaimana kalau salam yang dibatasi dengan waktu ngono lah kredit itu. Disumayakno dengan batasan waktu. Tunda dibatasi dengan waktu itu namanya muajjal. Lah, akad salam yang hal itu bagaimana? Wong pesen kok langsung kok kontan. Perlu kita pahami akad salam tadi bukan berbicara masalah kontan dan muajjal, kredit atau cash, tapi yang penting membeli barang dengan i'timad, dengan bertetanggenan, berpedoman, berpatokan pada sifat yang kedua pihak sudah bisa memahami. Bisa juga kita pesan barang, baju, misalnya hem ukuran L atau M, kemudian kainnya katun, warnanya putih, kesaknya telu. Mereka tukang nggawa rokok, tukang nggawa HP, lek siji ra cukup. Rokok, HP, dompet, bingung. Korek. Nah, ketika sudah disebutkan seperti ini, tapi tidak menyebutkan kapan penyerahannya, ini namanya cash, yang berarti begitu selesai pesan, uang diserahkan, bisa menuntut mana barangnya. Ini yang dimaksud salam kenceng ini ngoten. Lah ketika di situ muajjal dengan batas waktu, setelah dia salam tidak bisa menuntut, tidak bisa menagih, tidak bisa minta kecuali sudah waktunya. Namun lagi-lagi yang harus paham, gak boleh minta tadi dalam arti lawannya tidak wajib memenuhi, gitu loh. Walaupun muajalan dibatasi dengan 3 tahun, si oleh setengah tahun, berangnya sana apa? Jauh sana tidak masalah. Kenapa? Hukum sosial, yang penting kedua pihak ridho. Ngoten tok lho pun. Innamal be' antara tim. Paham ya? Ngoten. Lah ini kata halan itu bukan berarti barangnya tersebut harus dibayar cash, enggak. Boleh nuntut. Dan ketika boleh menuntut berarti ketika dituntut wajib menyerahkan. Kalau tidak dituntut, bahkan sepakat bayar sesuai, no problem. Seperti di dalam pernikahan, bimahri khomsa albirto khomsa milyunin halan, dengan mas kawin 5 miliun, bukan triliun. Miliun itu 5 juta. Mulai iya triliun. Bahasa Arab juta itu miliun, bahasa Hujriyah 5 juta halan. Ini bukan berarti harus diserahkan di tempat akad, enggak. Serahno besok ya kena, 5 dinone ya kena, 10 dinone ya kena. Hanya saja konsekuensinya atau dampaknya kalau di situ dibebankan, aku dijelaskan dengan mas kawin kontan, bagi sang istri boleh menolak untuk melayani sebelum dibayar mas kawinnya. Hanya itu saja. Masalah akad tetap sah. Makanya daripada konangan banyak orang, ketika akad walaupun utang wis dibayar di semainan ngomong dong kontan ngono ae tok kendel-kendelone. Sedang dijaluk sik lah di. Lek pancen cinta gak kala dijaluk. Ngandalno cinta di. Pun. Cuman ketika dengan muajjal dibatasi dengan waktu, harus ditentukan, jangan waktu yang majhul.
saya pesan ini serahkan ketika Zaid datang. Ya nggak boleh. Kapan datangnya nggak tahu. Lain kalau jamaah haji datang bisa karena apa? Sudah diketahui kan? Paham ya? Hah? Tapi kalau nanti tidak disebutkan pokok pesen begitu saja, penyerahannya tidak ada ketentuan kapan-kapannya, berarti harus diartikan pada yang kontan. Yang berarti ketika kita sudah selesai salam, boleh minta barangnya karena tidak menentukan waktu penyerahannya. Kedua, ketika pesan barang tidak dibatasi, tidak dijelaskan barang second atau barang yang masih kinyis-kinyis, maka harus diartikan pada yang kinyis-kinyis. Tidak boleh yang second. Lah barang toko saya pesan baju, hem, kain katun, terus warna putih kesake telu ukuran XL misalnya, sudah diselesaikan baru dijukukno perko niku klambi embere tuku gitu kok hasil aku impor. Lah ini bagaimana gak boleh. Tapi kalau maksudnya itu apa itu sudah diketahui golekno sing second ya tidak masalah. Oke. Wes. Niki sing dikatakan wa mutlaqul muslamfah jayyidun. Muslamfah ketika tidak disebutkan harus diartikan yang kinyis-kinyis, yang masih baru, sing masih anyar. Ngoten lho maksudnya niku. Ora sing khom yang sudah dipenatu. Nah, sing dipenatu niku berarti khom. Khom niku maknane second wis tau dinggo.